Baik, jadi ini kita persiapan untuk menerbangkan drone ya. Jadi pertama kali yang perlu kita persiapkan itu kita harus mengecek kondisi drone-nya ya. Ini sama ya untuk drone DJI Mini 2 atau Mini SE juga sama. Jadi pertama kita harus buka kakinya yang atas dulu, dibuka seperti ini. Kemudian yang bawah diputar seperti ini. Ya. Kemudian baterai ada di belakang ini ya. Sebelum terbang kita pastikan kondisi baterai minimal 40% ya. Jadi kalau kita pencet sekali itu akan menunjukkan indikator baterai. Nah, kalau dia 4 berarti dia full. Oke. Kemudian selanjutnya remote juga begitu ya. Remote-nya seperti ini ya. Ini udah saya pasang sticknya. Ini kita tinggal pencet aja di powernya sekali, dia akan menunjukkan indikator level baterainya. Sebisa mungkin level baterai jangan 1 ya, karena kalau 1 itu resiko pada saat kita sedang terbang ternyata habis, maka nanti kita akan kehilangan koneksi dengan drone karena remote-nya mati. Ya. Kemudian untuk aplikasi yang perlu kita siapkan adalah DJI Fly ya. DJI Fly boleh install versi apapun ya. Cuman kebetulan di saya, jangan dilihat tulisan ini tapi DJI Fly-nya itu kita menggunakan DJI Fly versi yang lama, versi 1.2 kalau nggak salah, karena masih ringan ya, karena ini handphonenya bukan handphone yang spesifikasinya yang berat. Kemudian secara fisik ya, ini kita harus ngecek baling-baling ya. Jadi sama kayak kita mau berkendara sepeda motor itu kan kita harus mengecek kondisi lampu, kondisi rem, kondisi ban begitu ya. Nah kalau di drone yang utama adalah kita mengecek baling-baling. Baling-baling ini sama dengan sebuah roda ya kalau kita ban ya. Jadi kalau misalkan ban itu gundul maka akan sulit dikendalikan. Maka kalau baling-baling juga sama ya. Jadi kita bisa lihat kondisi fisiknya apakah tidak ada goresan. Jika dia ada goresan maka akan lebih baik kalau harus kita ganti dengan baling-baling atau propeller yang baru. Kemudian juga ada baiknya kalau kita menggunakan obeng kecil untuk mengecek keeratan masing-masing mur pengikat dari baling-baling itu. Ya. Kemudian sebelum terbang jangan lupa ini protektornya juga harus dibuka ya, supaya nanti dia bisa bergerak dengan bebas. Oke, jadi sebelum terbang ini kita buka dulu ya gimbal protektornya. Kemudian untuk menghidupkan kita pencet sekali, kemudian pencet lagi secara cepat, terus ditahan ya. Smooth. Jadi pencet sekali, pencet lagi, tahan. Nah dia akan bunyi krek gitu baling-balingnya. Terus di sini dia gimbalnya akan kelihatan melakukan kalibrasi. Kemudian drone bisa kita letakkan. Kemudian di remote ya, jangan lupa kabelnya ini kita koneksikan dengan handphone ya, sesuai dengan handphonenya. Kemudian aplikasi tadi sudah kita jalankan ya. Kemudian remote kita nyalakan, caranya sama, kita pencet sekali terus pencet lagi, tahan. Dia akan bunyi seperti ini. Nah, di sini indikatornya akan berkedip-kedip menandakan dia belum terbinding. Terbinding itu terkoneksi ya. Nah, kalau dia udah nggak kedip-kedip, dia berarti udah terkoneksi dengan drone-nya. Nah, tampilan aplikasi seperti ini ya. Kalau ketika kita siap terbang, kita tinggal klik Go Fly. Nanti kita akan masuk ke halaman sebagai pilotnya. Ya. Nah, akan kelihatan kamera yang di depan begini. Nah, kemudian yang perlu kita cek adalah pre-flight check ya. Ini nanti juga ada rekaman yang bisa kita lihat di video yang nanti saya gabungkan, semoga bisa terekam dengan baik. Di sini sudah ada keterangan take off permitted, artinya kita sudah boleh terbang. Biasanya kita tidak boleh terbang ada beberapa hal ya. Satu, GPS ya, GPS-nya belum ngelock. Yang kedua, dia ada permintaan kompas kalibrasi. Ya, biasanya karena pengaruh kompas dan sebagainya sehingga perlu kalibrasi. Kemudian yang perlu diperhatikan, di kiri bawah itu ada peta ya. Ini kalau dibuka itu nanti bisa membesar. Ya, ini saya nggak bisa buka karena ada indikatornya. Kemudian di situ nanti kelihatan posisi drone-nya ya. Jadi saya tidak bisa buka ya. Kemudian di sebelahnya ada H, itu juga penting harus diperhatikan, itu adalah ketinggian drone. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu fokus pada layar handphone sementara tidak memperhatikan ketinggian, kita tidak sadar ternyata drone-nya sudah dekat dengan tanah dan akhirnya bisa terjadi crash ya. Oke, kemudian untuk menerbangkan drone ini cukup stabil ya, karena memang dia sudah sifatnya drone aerial, sudah canggih. Untuk menerbangkan ada dua cara. Otomatis di sebelah kiri itu ada tombol naik ke atas, itu kalau kita pencet, nah itu ada tulisan take off ya. Kalau kita pencet take off-nya tahan, dia akan otomatis terbang.
Cara pertama ya. Cara yang kedua, dari joystick ini, joystick yang sebelah kiri kita arahkan ke kanan bawah, yang sebelah kanan kita arahkan ke kiri bawah. Nah, kita bisa lihat pelan dia akan berputar begitu ya. Sementara kalau untuk menaikkan, tinggal stick yang sebelah kiri kita tarik ke atas, namun pelan saja. Kita rasakan hentakannya pelan saja. Nah, seperti ini. Begitu ya. Ini apa namanya? Demo singkat saja. Jadi setelah ini akan saya tarik mundur ya. Nah, sebelum lanjut, ya di sebelah atas di layar itu ada GPS ya, masih warna merah. Kenapa? Karena kondisi GPS-nya masih belum lengkap. Kita upayakan wajib lah ya, wajib sebelum terbang itu kita pastikan GPS-nya udah terkunci pada minimal 10 satelit ya. Di sini ada tulisannya kecil. Nah, ini dia udah mendekati 10. Nah, nanti warnanya dia akan berubah dari merah, orange. Nah, kalau udah putih ini udah aman. Ya, udah aman. Kemudian tadi dia udah terset RTH-nya. RTH-nya itu adalah titik di mana drone akan kembali jika koneksinya putus. Ya, dia akan kembali ke titik RTH jika koneksinya adalah putus. Untuk setting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kita menentukan ulang RTH-nya untuk memastikan bahwa RTH-nya keset. Caranya gimana? Di pojok kanan atas kita klik begini. Kemudian di bagian safety ini, di sini ada pilihan update home point, ini bisa kita pilih. Begitu ya. Kemudian nanti akan muncul di peta seperti ini ya. Kalau koneksinya lancar, petanya akan muncul ya. Areanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita set home point-nya sesuai dengan titiknya drone, kita klik OK aja. Ya, nanti akan ada konfirmasi. Kemudian yang kedua yang perlu kita set juga adalah ketinggian. Dia akan kembali ke titik awal, tapi pada ketinggian berapa dia akan kembali, begitu ya. Artinya dia ketika kembali itu dia akan terbang pada ketinggian berapa. Nah, ini juga kita harus kita setting ya. Kita pastikan bahwa ketinggian ini aman. Artinya aman gimana? Ketinggian ini berada di atas tiang listrik, gedung-gedung, ataupun pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus tahu kondisi ya. Oke, saya kira itu sekilas saja. Sekarang kita akan mendaratkan secara pelan-pelan ya. Bisa ditunjukkan di drone-nya Kakak Raffi. Ya, ini saya mundurkan pelan, saya turunkan pelan. Sampai aja kalau menurunkan ya. Kalau udah kira-kira bawahnya sudah kosong, ditunjukkan bawahnya Raffi udah kosong ya. Ini saya turunkan pelan aja. Ya, saya pencet ya. Kalau udah sampai sudah mendekat bawah ini, ditunjukkan sini Kak Raffi. Ini saya fullkan ke bawah. Nanti langsung dilatihkan drone-nya ya. Ke bawah begini, dia akan landing. Dan otomatis akan mati. Ya, jadi itu sekilas demo bagaimana menerbangkan DJI Mini 2, DJI Mini 1, DJI Mini SE. Ya. Cara mematikan gimana? Sama kayak tadi ya, kayak menghidupkan ya. Pencet sekali, pencet lagi, tahan, dia akan mati. Drone-nya juga begitu ya. Tinggal kita pencet sekali, pencet tahan, mati. Ya, jadi itu sedikit tutorial ya, nanti mungkin bekal bagi rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan lain yang belajar menerbangkan drone pertama kali ya. Ini sengaja saya buat karena mungkin nanti di tengah survei dibutuhkan pilot-pilot baru yang harus segera beradaptasi, harus segera membiasakan diri untuk bisa menerbangkan drone dengan terampil. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan nanti komen ya. Terima kasih. Bye.